Apa ini? Hah? Dosen ngasih tugas di hari Minggu. Bentar, ini kan tugas UAS ya? Ya udahlah, gua langsung kerjain. Lah, kok HP saya jadi kayak gini sih? Coba. Ah, apa ini? Tidak. Hahaha, selamat datang gua masa lalu. Ya, kamu ingin keluar dari gua ini, kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Hah? Apa? Jadi aku harus menjawab pertanyaanmu untuk keluar dari gua ini? Iya, kamu harus menjawab semua pertanyaan ini. Baru saya akan beri keluar dari gua ini. Nah, tanpa basa-basi, saya akan langsung saja kasih semua pertanyaannya ke kamu. Jadi, yaitu berikanlah semua pengertian tentang yang pertama, deskripsi benda, yang kedua, identifikasi diri, yang ketiga, kalimat sapaan, yang keempat, dialog, prolog, dan epilog, yang kelima, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Keenam, tata cara membaca puisi dan teks. Yang ketujuh, menulis tegak bersambung. Yang kedelapan, ringkasan. Yang kesembilan, parafrasa. Yang kesepuluh, surat resmi dan surat pribadi. Nah, dan yang terakhir adalah formulir dan kwitansi. Nah, jadi kamu harus beritahu saya apa pengertian dari semua materi yang sudah saya sampaikan. Pertanyaanmu cuma seperti itu. Itu mah gampang sekali. Akan saya jawab pertanyaanmu itu. Jadi yang pertama adalah deskripsi benda. Jadi deskripsi benda itu adalah teks yang menjelaskan ciri-ciri suatu benda seperti rinci, seperti bentuk, warna, ukuran, dan fungsi. Nah, yang kedua adalah identifikasi diri, menyebutkan atau memperkenalkan informasi pribadi seperti nama, umur, alamat, hobi, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kalimat sapaan. Kalimat untuk menyapa orang lain sebagai bentuk kesopanan seperti selamat pagi, halo, atau apa kabar. Nah, yang keempat ada dialog, prolog, dan epilog. Nah, di dialog sendiri, dialog itu adalah percakapan antar dua tokoh atau lebih. Nah, selanjutnya adalah prolog. Nah, prolog ini adalah pembukaan atau pengantar dalam sebuah cerita. Nah, yang ketiga itu ada epilog, yaitu penutup cerita yang biasanya berisi kesimpulan atau pesan. Nah, yang kelima nih, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Nah, itu ada membaca intensif, yaitu membaca dengan teliti untuk memahami isi. Nah, selanjutnya lagi ada membaca ekstensif, yaitu membaca cepat untuk mencari informasi umum. Nah, selanjutnya lagi ada membaca petunjuk, yaitu membaca instruksi atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu seperti cara menggunakan alat. Nah, yang keenam adalah tata cara membaca puisi dan teks, yaitu membaca dengan cara memperhatikan lafal, intonasi, jeda, dan ekspresif. Membaca teks dengan jelas dan sesuai tanda baca. Nah, yang ketujuh adalah menulis tegak bersambung. Nah, bentuk tulisan tangan yang hurufnya itu saling berhubungan dengan garis sambung dan ditulis dengan tegak lurus. Nah, yang kedelapan adalah ringkasan. Nah, ini adalah penyajian kembali isi teks secara singkat, padat, dan jelas tanpa mengubah inti informasi. Nah, yang sembilan ada parafrasa, yaitu mengungkapkan kembali isi teks dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Terus yang 10 yaitu adalah surat resmi dan surat pribadi. Nah, untuk surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal, misalnya seperti sekolah atau instansi. Nah, dan sejarah ada surat pribadi. Ini biasanya surat kayak surat untuk teman, keluarga, dan kenalan dengan bahasa yang biasa itu lebih santai. Nah, yang terakhir adalah formulir dan kwitansi. Nah, formulir itu adalah berisi lembaran kolom yang harus diisi sesuai dengan data diri atau informasi yang lain. Nah, yang terakhir adalah kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti tertulis bahwa seseorang telah menerima sejumlah uang. Nah, sekian itu adalah pengertian dari semua materi yang telah kamu sampaikan. Nah, apakah saya benar?
Hahaha, jawaban kamu sangat memuaskan diriku. Dan sekarang kamu boleh keluar dari tempat ini. Nah, sebelum kamu keluar, saya kasih tahu dulu. Sebenarnya saya adalah dirimu dari masa lalu. Dan saya datang ke sini supaya kamu tahu tentang pengertian-pengertian ini agar tugas puasmu terselesaikan. Jadi, selamat tinggal semuanya. Dadah.